Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita awali kajian kita dengan baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Alhamdulillah, puji syukur kita haturkan kepada Allah SWT yang senantiasa memberikan nikmat kepada kita sehingga Allah bangunkan kita pagi ini dalam kondisi sehat, dimudahkan kita melaksanakan sholat subuh berjamaah. Insya Allah kita lanjut dengan dzikir dan thalabul ilmi, mudah-mudahan semuanya menjadi catatan amal soleh untuk kita semua. Sholawat dan salam kita sampaikan kepada teladan kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga, sahabat dan seluruh pengikutnya yang istiqomah mengikuti sunnahnya. Mari kita dzikir bersama-sama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. La ta'khudhuhu sinatun wa la nawm. Lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Man dalladhi yashfa'u indahu illa bi'idnih. Ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum. Wa la yuhituna bi syai'in min 'ilmihi illa bima syaa'. Wasi'a kursiyyuhu as-samawati wal ard wa la ya'uduhu hifdhuhuma wa huwal 'aliyyul 'azim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq, min syarri ma khalaq, wa min syarri ghasiqin idza waqab, wa min syarrin naffasati fil 'uqad, wa min syarri hasidin idza hasad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Asbahna wa asbahal mulku lillah, walhamdulillah, la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Rabbi as'aluka khaira ma fi hadzal yaumi wa khaira ma ba'dah, wa a'udzu bika min syarri ma fi hadzal yaumi wa syarri ma ba'dah. Rabbi a'udzu bika minal kasali wa su'il kibar. Rabbi a'udzu bika min adabin fin nari wa adabin fil qabr. Allahumma bika asbahna wa bika amsayna wa bika nahya wa bika namutu wa ilaikan nusyur. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta, khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala 'ahdika wa wa'dika mastata'tu. A'udzu bika min syarri ma sana'tu. Abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u bi dhanbi faghfirli
فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت اللهم عافني في بدني اللهم عافني في سمعي اللهم عافني في بصري لا إله إلا أنت اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر وأعوذ بك من عذاب القبر لا إله إلا أنت اللهم إني أسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة اللهم إني أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي اللهم عالم الغيب والشهادة فاطر السماوات والأرض رب كل شيء ومليكه أشهد أن لا إله إلا أنت أعوذ بك من شر نفسي ومن شر الشيطان وشركه وأن أقترف على نفسي سوءا أو أجره إلى مسلم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين أصبحنا على فطرة الإسلام وعلى كلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا سبحان الله وبحمده أستغفر الله وأتوب إليه. Kita lanjut kajian Al-Hikam kita sampai pasal ke 91. Al-arifuna, orang-orang yang arif itu, idza busitu, ketika dia mendapatkan kelapangan, wafu minhum, mereka itu lebih khawatir. Idza qubidu, dibandingkan ketika mereka mendapatkan kesempitan. Wala yaqifu, dan tidaklah bertahan ala hududil adabi, atas batas-batas adab, fil basti, dalam kondisi lapang,
illa qalila, kecuali hanya sedikit. Jadi al-arif, orang yang makrifat kepada Allah itu justru mereka lebih khawatir kalau kondisinya lapang dibandingkan kalau kondisinya sempit. Kalau kita ini lebih senang yang lapang apa yang sempit, Pak? Mau senang yang lapang. Itu. Jadi kalau kita kan suka lapang daripada sempit. Tapi orang arif, orang yang makrifat itu justru kalau lapang khawatir. Kenapa? Karena ketika dia posisi lapang, manusia itu disebutkan di sini tidak bisa bertahan. Itu. Kalau lapang itu dia tidak bisa bertahan terhadap aturan-aturan Allah. Itu. Kecuali hanya sedikit saja yang bisa. Ya. Jadi kita kalau diberi kelapangan itu kecenderungan untuk maksiat jauh lebih banyak. Ya toh? Orang kalau sempit kan kalau maksiat itu mikir itu. Kalau lapang maksiat gampang. Gitu. Nah, orang kalau tidak punya duit mau maksiat, ya maksiatnya orang tidak punya duit itu nyolong. Itu dah. Tapi mau nyolong itu ya mikir karena banyak resiko. Tapi maksiatnya orang yang lapang banyak, Pak. Ya, orang yang lapang itu mau melakukan apa saja bisa. Itu orang yang lapang mau melakukan apa saja bisa. Itu. Ya, dari yang hanya masalah ngumbar duit itu sampai yang lain-lain bisa dilakukan orang yang lapang. Orang yang lapang itu minimal begini. Orang yang lapang itu minimal dia tidak bersyukur kepada Allah. Iya toh? Orang yang lapang itu kira-kira syukurnya banyak atau sedikit? Kalau mau jujur nih Pak, kalau kita kondisi lapang itu lebih banyak syukurnya atau enggak? Lupa. Orang bisa mensyukuri sehat itu pada saat sakit. Anak sehat jenengan bersyukur atas sehat enggak? Lali nih bahwa sehat adalah sebuah nikmat itu kan. Maka kalau orang-orang arif itu justru tadi dia dalam kondisi lapang khawatir, iya nanti kalau saya ini malah akhirnya tidak bisa mengikuti aturan Allah. Nah, itu loh Pak. Itu bedanya orang arif dengan tidak. Arif itu yang dimaksud arif itu artinya dia dekat kepada Allah. Karena saking kenalnya dengan Allah itu hati-hati gitu. Nah, maka kan banyak kisah. Ini kisah kan banyak, Pak. Misalnya kalau kita membaca surat Al-Kahfi, di sana ada kisah yang disebut sebagai Ashabul Jannatain. Orang yang memiliki dua kebun. Makasih. Jadi Ashabul Jannatain orang yang memiliki dua kebun. Jadi digambarkan dia orang kaya raya karena dia memiliki kebun yang besar dua. Jadi kebunnya ini kebun kurma, kemudian ada kebun anggurnya. Kalau saya sendiri nggak bisa membayangkan karena saya kalau di Arab juga nggak ketemu ini double apa ya. Kalau di Arab paling kurma-kurma aja gitu. Tapi ini digambarkan oleh Allah, dia memiliki kebun kurma, terus di sela-selanya ada anggurnya. Kalau anggur itu kan dia merambat ya, jadi dibikin apa ini? Apa bahasanya ini? Apa? Anjang-anjang ya, anjang-anjang itu dikasih. Jadi ini kurma kan antar satu pohon dengan pohon kan ada jarak ya. Nah ini terus dibikin di antaranya ada anggur. Ini antara satu ini mungkin sekian hektar, kemudian yang sebelahnya sekian hektar, sama. Di tengah-tengah itu ada sungai. Jadi untuk urusan air tidak masalah ini kebun ini. Maka disebutkan di situ ini orangnya luar biasa. Kaya raya orangnya ini punya dua kebun, yang kebun kurma dan kebun anggur. Tidak pernah habis. Kalau masalah apa namanya masalah kekayaan ya, tidak pernah habis. Maka kemudian temannya yang soleh ini mengingatkan, temannya yang soleh mengingatkan,
Ini mbok ya zakat. Kira-kira begitu ini mungkin kalau sekarang ya. Karena ini kisah sebelum Nabi Muhammad ya. Tapi ini kemudian orang yang saya mengingatkan, mbok ya kamu ini diberi kekayaan, ingat ini yang memberi kekayaan Allah. Mbok ya bagi-bagi kepada orang lain, ya toh. Jadi syukuri nikmat yang Allah berikan berupa kekayaan ini dengan berbagi kepada orang lain. Tapi orangnya mengatakan, oh ya nggak usah iri, kira-kira begitu. Aku ini diberi seperti ini oleh Allah, ya nggak usah iri kamu itu. Ini kira-kira misalnya kalau 7 keturunan aman lah gitu. Dan kalaupun misalnya aku mati, gitu, aku yakin ini semua pemberian ini kok aku bisa seperti ini, bisa kaya. Ya memang betul, aku dikasih oleh Allah. Karena Allah sayang sama saya, maka saya dikasih kekayaan seperti ini, gitu. Ya, engkau nggak usah iri. Dan aku yakin Allah pun nanti sampai kalaupun misalnya ada hari kiamat, aku mati, wah itu pun nanti di surga juga akan disiapkan seperti ini. Jadi memang aku ini kelasnya, nah ini tadi ini bahaya nih Pak. Orang yang mengatakan kelasnya makrifat itu kadang-kadang begitu. Loh aku wis makrifat, carane sholat ora kaya caramu, aku meneng ini wis sholat. Loh itu. Tahu krungu wong kaya ngono iki. Ya, carane sholat, sholat kuwi levelnya udah makrifat, kuwi isih syariat kan gitu. Oh itu level syariat. Lah aku kan wis makrifat. Wah aku ngene meneng ngono kuwi wis langsung nyambung karo Gusti Allah. Ya ta? Nah ini orang-orang yang seperti ini ada nih. Di zaman dulu ku ya sono ini orang kayak gini. Maka dia kemudian mengatakan, "Loh ini maka kemudian saya dikasih kekayaan seperti ini oleh Allah, kamu enggak usah iri." Nggak usah iri, itu saking dekatnya saya dengan Allah. Nah, jadi ora usah ngomongin aku, kira-kira mana ya? Nggak usah ngomongin aku tentang apa yang harus saya lakukan. Mungkin yang akhirat aku mesti ya disiapke suharga. Maka kemudian temannya ini mengatakan, ya aku kan cuma mengingatkan. Nek kalau engkau tidak mau diingatkan juga nggak apa-apa. Kalau misalnya besok tiba-tiba Allah menarik semua nikmatnya darimu, ya dinikmati saja. Dan betul, akhirnya kebun yang begitu luas dalam waktu pendek itu semuanya hancur. Semuanya ini mungkin nggak tahu ini ada banjir atau ada apa gitu ya. Digambarkan bahwa semuanya habis, nggak ada yang tersisa. Nah itu Allah pengen mengingatkan bahwa bisa terjadi seperti itu. Ini orang kalau lapang itu tadi merasa dirinya itu dekat. Nah itu kan gitu ya. Repot itu ketika diri kita itu merasa bahwa kita disayang oleh Allah. Betul kita disayang oleh Allah. Tapi ketika kita merasa disayang oleh Allah, justru jalannya enggak benar gitu. Ya. Dan itu di dalam Al-Quran banyak cerita itu. Cerita tentang Fir'aun itu kenapa Fir'aun harus diingatkan oleh Nabi Musa. Salahnya Fir'aun apa? Ya Fir'aun itu kaya raya, seorang penguasa, tapi dia lupa bahwa kekayaannya itu datangnya dari Allah, kekuasaannya juga datangnya dari Allah. Nah banyak orang yang ketika dia mendapatkan jabatan di dunia ini, dia lupa bahwa jabatan itu datangnya dari Allah. Malah kemudian kan melakukan sesuatu mumpung menjabat, ya, mumpung menjabat kan kemudian melakukan sesuatu sebanyak-banyaknya untuk kepentingan apa? Ya urusan dunia kabeh gitu. Gitu. Jadi kalau kita lihat ya, kenapa orang yang sudah berkuasa itu lupa? Ya ini tadi. Tergelincir Pak. Orang kalau dalam kondisi lapang itu mudah tergelincir dibandingkan orang yang kondisi sempit. Nah ini sekarang tak tanya lagi, kira-kira kita lebih suka lapang apa sempit? Tapi ya gitu. Berarti lebih suka lapang apa sempit? Lapang bersyukur.
lapang dan bersyukur, itu kan itu. Itu tadi disebutkan illa qalila, yang bisa begitu itu sedikit masalahnya, Pak. Ya kan? Jadi yang bisa bersyukur dalam kondisi lapang itu sedikit. Ya memang kita harapannya kan begitu, ya kan? Maka ada doanya. Nabi Sulaiman itu doanya, Rabbi auzi'ni an ashkura nikmatakal lati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala sholihan tardahu wa aslih li fi ibadika sholihin. Itu doanya Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman itu kaya, jadi raja, tapi doanya Rabbi auzi'ni an ashkura nikmatakal lati alayya. Ya Tuhanku, ilhamkan kepadaku untuk bisa mensyukuri nikmat yang Kau berikan kepadaku dan kepada orang tuaku. Lalu itu Pak, rumusnya itu. Kita ini jujur toh, bahwa kita ini lebih banyak tidak bersyukurnya pada kondisi lapang. Maka supaya kita bisa bersyukur, minta kepada Allah supaya kita diberikan ilham supaya bersyukur. Nah, itu caranya ndonga. Gitu. Caranya berdoa. Karena kalau enggak, gampang Pak, kita itu namanya orang diberikan fasilitas itu gampang untuk menyelewengkan fasilitas di mana saja itu. Maka kemudian ada cerita Fir'aun tadi, dia memiliki kekuasaan, dia memiliki kekayaan, dia menyeleweng, bahkan menganggap dirinya Tuhan. Lah kalau sudah menganggap dirinya Tuhan itu kan dia merasa bahwa dia bisa melakukan apa saja sakarepe dhewe. Maka akhirnya kemudian diberi kesempitan. Apakah Firaun tidak pernah diberi kesempitan? Pernah. Diberi musibah beberapa kali. Setiap kali musibah datang, dia panggil Musa. Wahai Musa, tolong mintakan kepada Tuhanmu supaya musibahnya dihentikan. Kalau nanti musibahnya sudah nggak ada, aku akan menyembah Tuhanmu. Loh, itu kata Fir'aun. Maka ketika musibahnya berhenti, apa yang terjadi? Balik lagi. Nah, itu manusia Pak. Itu manusia. Pada saat kondisi sempit, wah itu datang kepada Allah. Begitu nanti kondisinya lapang, lupa Pak. Maka di dalam Al-Quran itu ada disebutkan begini. Ada orang-orang yang ketika naik kapal nih, kemudian di tengah laut kapalnya terjadi apa ini? Ombak yang besar, badai, sehingga oleng. Pokoknya di situ kayaknya sudah mau tenggelam. Kira-kira kalau Bapak-bapak pernah mengalami masa seperti itu nggak? Naik kapal atau naik pesawat, gitu? Terus kondisinya seperti itu. Nah, itu digambarkan oleh Allah. Orang-orang yang berada di kapal itu semuanya kemudian berdoa kepada Allah dengan ikhlas. Doanya itu serius, betul-betul minta kepada Allah. Nah, mintanya, ya Allah, tolong selamatkan kami. Jika Engkau selamatkan kami, maka kami akan beribadah kepadamu. Betul, ketika sampai di darat selamat. Tapi setelah selamat balik lagi. Ini cerita ini, saya punya anak buah ini dulu itu. Dia orang Karimun Jawa sana. Ini suatu saat itu dia kemudian saya suruh sholat ya, sholat sih karena itu ya, karena dia kerjaan dia untuk kebetulan dulu saya di furniture, dia untuk nukang furniture gitu. Saya suruh sholat, nah itu mutar-mutar gitu ya. Saya bilang, kenapa Pak kamu itu males sholat? Ya nggak tahu Pak, males saja gitu. Padahal dulu ya saya sudah pernah berjanji pada Allah untuk sholat, tapi ya sekarang itu males gitu. Nah, dia cerita Pak. Lah piye ceritane kok iso
berjanji sekarang malas lagi. Ya itu tadi. Dulu itu ketika saya pulang ke Karimun, kan naik kapal Pak, gitu. Kapalnya pecah, ya, sehingga banyak orang yang tenggelam. Nah, takdir Allah itu, wah itu tadi. Ya kalau dia bisa, sekarang gini Pak, kalau pun kita bisa berenang, ya, kalau sudah di tengah laut, kira-kira masih bisa bertahan ya? Wes itu sehebat-hebatnya Anda seorang juara renang internasional gitu ya, peraih emas Olimpiade gitu, itu renangnya maraton misalnya begitu ya, sekian kilometer gitu. Tapi kalau sudah di atas laut, nah, sudah mau apa? Itu sudah sulit. Dalam kondisi itu dia kemudian berdoa kepada Allah, ya Allah tolong selamatkan aku. Nanti kalau sudah, pokoknya kalau selamat aku mau sholat, katanya gitu. Karena memang itu susah Pak adanya sholat itu ya. Kalau selamat mau sholat, Allah takdirkan dia. Karena di kapal ini kan kalau dari sini ke Karimun Pak, itu ada kapal terus membawa beberapa logistik ya, apa maksudnya untuk dijual di Karimun itu macam-macam lah ya, kebutuhan sehari-hari. Nah salah satu yang ada itu adalah jerigen-jerigen itu banyak. Nah dia itu bisa selamat gara-gara ada jerigen-jerigen itu tadi. Jadi dia kemudian terapung-apung di tengah laut itu katanya sekian jam lebih lah ya, bukan satu harian gitu. Terapung-apung di atas laut hanya gara-gara ada jerigennya, gitu. Terapung-apung di dalam kondisi seperti itu ya sudah dia pasrah aja kepada Allah. Pokoknya tolong selamatkan saya, nanti saya kalau sudah selamat saya akan sholat. Gitu. Ya alhamdulillah kemudian ada kapal yang lain yang tahu kemudian menyelamatkan orang-orang yang masih bisa diselamatkan. Dia termasuk orang yang selamat, akhirnya sampai ke darat gitu ya. Itu. Ya memang itu tadi. Kembali namanya manusia. Ya mungkin sholat ya awal-awal biasanya masih sholat ya kan. Kemudian kalau sudah semakin lapang, lupa. Wah ini kerjaannya belum selesai Pak, nanti sholatnya nanti ya kan nanti terus gitu. Nah itu contoh. Ya itu contoh kenyataannya gitu ya. Saya ketemu orang yang memang bahwa dia dalam kondisi lapang itu akhirnya malah justru lupa. Padahal pada kondisi sudah tidak ada yang dimintai tolong ya. Kalau sudah seperti itu siapa yang minta tolong sama siapa Pak? Posisi di tengah laut mau minta tolong sama siapa? Ya hanya minta tolong kepada Allah. Ya itu. Orang yang sempit itu tauhidnya lurus. Meminta tolongnya pasti kepada Allah. Tapi orang lapang, nah, susah orang lapang untuk dia tauhidnya lurus itu susah. Ada saja alasannya. Misalnya, kenapa sekarang gini ya, orang yang korupsi itu orang yang lapang apa orang yang sempit? Orang yang lapang. Tidak mungkin orang yang sempit itu korupsi, ya kan? Nah, karena orang yang korupsi itu pasti dia punya jabatan, ya kan? Punya akses. Nah, itu orang lapang semua. Kenapa dia korupsi? Alasannya mulia, ya kan? Oh saya itu ingin apa? Biasanya gini loh, ini kan kalau kenapa ini ada proyek ini ya? Ini untuk supaya lebih bermanfaat bagi banyak orang. Wah, jadi bikin proyeknya saja itu sudah dia merencanakan. Ketika orang bikin proyek sudah merencanakan bagaimana cara korupsinya gitu ya. Jadi merencanakan proyek itu sama dengan merencanakan korupsi. Wah, kan gitu kira-kira orang-orang yang lapang itu kan. Sehingga dia melakukan itu alasannya untuk kesejahteraan umat yang lebih besar. Ya, umat yang mana pertanyaannya kan? Umat di dalam rumahnya itu yang
terutama, ya kan gitu ya. Umat di dalam rumahnya itu perlu disejahterakan. Itu. Maka kalau kemudian kita mendengarkan sidang kasus korupsi itu ya kita itu kadang-kadang kok ya jengkel gitu ya. Ya kok iso-isone gitu ketika dia menjabat itu kok ya enak men gitu. Kalau pengen sesuatu itu ya tinggal ngomong, ajudannya suruh golek duit. Wah iki mau kesini aku butuh ini gitu. Tinggal ngomong sama ajudannya sing umpet ya caranya golek duit gitu ya. Itu kan. Jadi itulah orang-orang yang lapan seperti itu. Ketika dia diberi jabatan, nah akan mudah tergelincir. Maka rumusnya, nah sekarang gimana Pak nyari pemimpin? Oh, ini memang susah. Kalau ditakoni cara cari pemimpin sekarang itu terus rumusnya bagaimana? Itu. Apalagi ini mau pilkada ini muncul banyak wajah yang saya kadang-kadang nggak kenal iki sapa, cukup-cukup masang billboard di sana di sini gitu. Nah ini terus kita ini mau milih itu berdasar apa gitu. Mau milih berdasar apa? Ya. Karena kemudian saya membayangkan gini, apalagi ya kalau kemudian dalam proses tadi dia sudah memanfaatkan jabatannya. Nah, ini misalnya kalau petahana itu ya pasti memanfaatkan fasilitasnya, ya kan? Petahana kan memanfaatkan fasilitasnya untuk kampanye. Wis iku ning digone. Ketika dia punya jabatan itu memanfaatkan jabatannya untuk kampanye. Lah ngono ki terus nek disalahke, oh ndak salah itu gitu ya. Wong itu iklan layanan masyarakat. Judulnya iklan layanan masyarakat itu. Sekarang pertanyaannya, apakah iklan layanan masyarakat itu harus menampilkan foto dirinya? Itu yang kadang-kadang kita bingung. Maka tadi orang-orang yang arif itu Pak, dia itu menghindari jabatan. Ya kan kalau kita membaca kisah tentang para ulama, itu dikasih jabatan tidak mau, menghindar. Kenapa? Itu resiko untuk tergelincir lebih banyak. Nah, kalau sekarang ya nggak usah ditawari, menawarkan diri gitu ya. Itu nggak usah ditawari, menawarkan diri lah. Kalau dulu itu mikir, saya daripada dapat jabatan nanti akhirnya tergelincir. Nah, maka kita ini pada prinsipnya gini, memaknai ini seperti apa? Kan disebutkan bahwa tidaklah bertahan di dalam batas-batas adab, batas-batas aturan Allah pada saat lapang kecuali hanya sedikit. Jadi hanya sedikit orang yang masih bisa bertahan, masih idealis untuk tetap dalam aturan Allah ketika dalam kondisi lapang. Kondisi lapang itu kondisinya apa? Kondisi rezekinya lapang, sehat, itu punya jabatan, itu kondisi-kondisi lapang. Nah, bisa nggak kita menjadi bagian sedikit? Bisa, tapi berat. Godaannya itu banyak, gitu. Kalau kita pengen mendapatkan jabatan boleh nggak boleh, tapi kemarin kan saya sampaikan nomor satu luruskan niat dulu. Bisa nggak kita itu niatnya lurus karena Allah itu? Saya itu pengen nyalon ini nyalon itu karena Allah. Nah itu coba tanyakan kepada orang-orang yang mau nyalon itu, apa benar mereka nyalon itu karena Allah? Lo nek ditakoni kenapa Anda mau mencalonkan diri? Wah saya ingin membangun kota ini menjadi lebih baik. Nah, itu kan gitu kan? Apa bener? Nah, pertanyaannya apa bener itu yang ada di dalam hatinya? Apa tidak mikirnya supaya saya menjabat dan punya akses ekonomi lebih baik? Teorinya kan janjiannya gitu dong. Kenapa orang sampai mau modal sekian miliar untuk mencalonkan diri kalau dia tidak punya keinginan untuk mendapatkan akses ekonomi yang lebih baik? Lah kalau niatnya karena ridho Allah saja, yuk tak dukung.
Ning aku nek golek sing ridho Allah tok kita ora ketemu gitu ya. Jadi niat mencalonkan diri karena pengen meluruskan hal-hal yang salah. Nah, ini sulit ketemu dengan orang seperti ini. Ya. Terus apakah kita tidak boleh mencalonkan diri? Ya boleh. Nah, aku salah meneh. Boleh. Tapi ya tadi, bisa nggak kita itu dalam kondisi itu ketika kita punya jabatan, kita ini betul-betul menjadi pemimpin yang adil. Jadi ini Pak ya, nanti di antara surga dan neraka yang kakinya, orang yang kakinya ini selama hidup itu kaki kiri di neraka, kaki kanan di surga. Jadi tinggal bagaimana nanti kecenderungannya ke kanan atau ke kiri. Jadi pokoknya kalau masuk surga langsung, kalau masuk neraka juga langsung. Itu adalah pemimpin. Orang yang masuk surga gampang itu adalah pemimpin yang adil. Ya, pemimpin yang adil itu disebutkan dia memiliki privilege untuk masuk surga langsung. Tetapi sebaliknya, pemimpin yang dolim, dia juga memiliki potensi untuk masuk neraka langsung juga. Ora usah ditakoni, wis langsung masuk neraka karena kedolimannya ketika dia menjadi pemimpin. Nah, jadi kalau kita bisa menjadi pemimpin yang adil, langsung masuk surga. Tapi kalau menjadi pemimpin yang dolim juga langsung masuk neraka. Ya sing enak iki dadi rakyat memang. Dadi rakyat iku wis angger manut itu ya. Kalau kemudian sing salah, ya sing salah pemimpinnya. Nek masuk neraka, ya sing masuk neraka pemimpinnya. Cuma kesalahan kita itu apa? Ketika kita salah memilih pemimpin, kan gitu aja toh. Ketika kita salah memilih pemimpin, ya sudah. Dinikmati saja hasilnya, jangan kemudian mengeluh. Tuh. Karena tadi kita ini harus mengetahui ya, bahwa sebuah negara, sebuah wilayah itu ini memang tergantung kepada pemimpinnya. Nah, besok kalau kemudian ini besok pilkada, ya monggo jenengan memilih pemimpin siapapun, tapi lihat kira-kira ini pemimpinnya benar atau tidak. Kalau dia pemimpinnya benar, maka pada saat menjabat itu dia akan memanfaatkan jabatannya untuk kebaikan. Sebaliknya kalau pemimpinnya salah, dia akan memanfaatkan jabatannya untuk kepentingan dirinya sendiri. Bahkan pada saat dia menjabat untuk kepentingan yang besar, itu godaannya besar Pak. Godaannya besar. Jadi jangan dikira orang yang tadinya, wah itu lurus Pak, betul, tadinya lurus. Begitu sudah menjabat, kemungkinan untuk menyeleweng juga besar. Ya, saya kenal beberapa orang yang seperti itu gitu ya. Jadi awalnya niatnya benar gitu, ketika sudah menjabat itu ya goyangannya besar Pak. Dan ketika sudah goyangannya besar ternyata nggak kuat. Kalau sudah nggak kuat ya sudah, gitu ya. Nah, urusannya pasti melenceng lagi. Nah, maka kalau kita ini posisinya sebagai rakyat biasa, ya sudah nikmati saja. Nikmati ora usah gresulo. Iki aturan iki opo? Muncul aturan ini, aturan itu ya sudah. Itu hasil dari apa yang sudah kita pilih, maka dinikmati. Tinggal sekarang sudah kita melihat hidup itu ke depan. Bisa tidak kita menjadi bagian dari yang sedikit tadi, yang selalu bersyukur atas kelapangan yang Allah berikan kepada kita. Tetapi sebaliknya pada saat pada saat sempit kita tidak tidak mengeluh. Jadi pada saat sempit tidak mengeluh, karena kesempitan itu dihadirkan supaya kita sadar bahwa hanya Allah yang bisa memberikan kelapangan. Nah, gitu ya.
Jadi inna ma'al usri yusra. Sesungguhnya bersama usra, kesempitan itu ada yusra. Jadi kalau kaidah bahasa Arabnya ya, al usra itu merupakan kata benda yang menunjukkan hanya satu. Kalau bahasa Inggrisnya itu pakai the. Al usra ada alif lam itu. Alif lam itu kalau al itu, kalau saya menerjemahkan dalam bahasa Inggris itu the. Al usra kesempitan. Kesempitan itu bahasa Inggrisnya apa ya? Mas jadi lali aku. Apa kesempitan Pak? Bahasa Inggrisnya? The difficulties, gitu ya. The difficulty itu. The difficulty. Jadi ada the difficulty. Kesulitan, itu ya. The difficulty. Kemudian ma'a yusra. Inna ma'al usri yusra. Yusra, nah itu dia merupakan kata yang tidak the. Nah, kalau the itu berarti menunjukkan satu. Tapi kalau kemudian yusra, dia tidak pakai al, itu menunjukkan bahwa dia bisa banyak. Jadi bersama satu kesulitan itu ada banyak kemudahan. Nah, gitu ya. Itu yang harus kita yakini, Pak. Sayangnya banyak orang yang sedang dalam kondisi sempit tidak yakin bahwa yang bisa menolong dia adalah Allah. Kesulitan itu akan dibersamai dengan kemudahan yang banyak. Itu yang rumusnya. Jadi jenengan itu harus yakin kalau sedang sempit itu Allah sudah menyiapkan kemudahan yang banyak. Maka sudah minta tolong saja kepada Allah. Ya, maka ini loh, kalau kita diberikan kesempitan itu akhirnya istighfarnya tenanan, ya kan? Astagfirullahaladzim, itu tenanan, dikirnya itu tenanan. Kenapa kok kita itu bisa dikir tenanan? Karena dalam kondisi sempit. Tapi kalau dalam kondisi lapang itu dikirnya ya sama, meskipun sama-sama istighfar, istighfarnya lain di dalam hati. Ya toh? Jenengan dalam kondisi sakit dengan kondisi sehat istighfarnya beda ya. Beda. Kalau istighfar kalau dalam kondisi sakit itu tenanan itu ya. Astagfirullah gitu ya. Nah, orang sakit itu astagfirullahaladzim gitu kan gitu. Langsung kepada Allah. Nah, tapi kalau sehat wah angel ya kan? Kita astagfirullah itu kita kok nggak nyampe gitu ya. Nah, itu. Jadi maka kalau kemudian jenengan dikasih sakit itu, yaitu berarti cara Allah supaya kita ini kembali kepada Allah. Soalnya kemarin itu ya masih suka yang lain-lain lah ya. Nah, maka kalau sakit itu tadi ya, ini kenapa kok orang arif itu lebih suka sempit? Ya orang misalnya tadi sempitnya berupa sakit. Dia kalau sakit itu mau maksiat itu susah. Ya kan? Kira-kira orang sakit mau maksiat apa? Lah kalau jenengan posisi sakit mau maksiat apa, Pak? Kalau posisi sehat mau maksiat apa saja bisa. Tapi kalau sakit makanya tadi kalaupun kita dalam kondisi sakit itu ya sudah. Ya memang mungkin barangkali Allah mengingatkan supaya kita nggak banyak maksiatnya, Pak. Gitu loh. Jadi jangan dipikir itu kalau sakit itu sesuatu yang jelek. Nah, mungkin sakit itu sesuatu yang baik, ya. Karena dengan sakit itu akhirnya tidak banyak maksiatnya. Itu. Oh tapi saya juga sulit ibadahnya. Ya tidak apa-apa. Itu pokoknya nikmati aja. Maka kalau kita datang kepada orang yang sakit, kasih motivasi. Jadi kalau orang yang sakit itu kasih motivasi. Jenengan itu berarti sedang diberi nikmat oleh Allah. Lu kan gitu motivasinya. Lu sakit kok dikasih nikmat? Iya, jenengan dikasih nikmat karena dengan sakit itu satu menggugurkan dosa. Lu kan gitu kan? Oh, ini kalau saya masih dosanya banyak, lu kan? Jenengan ini ketika sakit begini berarti
digugurkan dosanya. Yang kedua, aku iki maksiate isih akeh soalnya iso masih sehat iku isih iso maksiat jenengan karena sakit arep maksiat ora iso. Wis disyukuri. Lho itu cara memberikan motivasi kepada orang yang sakit. Itu berarti jenengan dosane lebih sedikit daripada saya. Lho kan? Enak sehingga orang yang sakit itu merasa, oh iya, ternyata Allah memberikan sakit itu ada hikmahnya. Nah, tapi kita ini juga kemudian kenapa kok kita ini diminta salah satu hakul muslim ala muslimnya, hak muslim kepada muslim yang lain tadi menengok orang sakit. Kenapa? Ya biar kita ingat bahwa suatu saat juga kita bisa sakit, gitu. Jadi pertama tujuannya supaya memberikan motivasi kepada orang yang sakit, kedua mengingatkan kita bahwa kita ini dikasih sehat, bersyukur. Ya tadi kembali kan ke lapangan yang benar itu adalah ketika lapangnya itu memberikan kesyukuran kepada kita. Maka ketika kita ini banyak nengok orang sakit itu supaya kita ini bersyukur atas kesehatan. Begitu juga hakul muslim ala muslim adalah ketika ada yang meninggal, maka kewajibannya apa? Kewajibannya adalah apa? Memandikan, mengkafani, mensolatkan, menguburkan. Wes kuwi. Maksudnya apa? Ben eling besok juga kita akan mati. Kalau mati itu nggak bisa mandi sendiri, nggak bisa pakai baju sendiri, wes ora iso salat, maka tadi dimandikan, dikafani, disolati. Lah nek iso ora bakal disolati. Fungsi menyolatkan mayat itu mengingatkan kita bahwa besok kalau kita sudah tidak bisa apa-apa, kita sudah tidak bisa sholat, tapi disolatkan. Mumpung masih bisa sholat, ya sholat toh, kira-kira begitu kan. Jadi fungsinya itu. Kemudian kita mengantarkan ke kubur, dimakamkan dalam rangka mengingatkan besok kita juga akan dikubur. Kalau sudah dikubur terus ditinggal, ora ono kancane, gitu ya. Jadi dikubur itu kalau sudah dikubur ditinggal, nggak ada temennya. Apa ono teman sebaik apapun itu, istri yang katanya setia sehidup semati itu apa mau nemeni ketika dikubur? Orang ceritanya Pak. Nah itu mengingatkan kita. Jadi kalau sudah mati itu tidak ada orang yang mau menemani kita. Wis ngomongnya apa lah, wah cintane itu sehebat apapun dia tidak akan mau menemani di dalam kubur. Ayo, kira-kira bapak-bapak ini nek bojone meninggal, apa gelem ngancani? Ada? Ketika istrinya dimakamkan itu, aku sangat cinta kepada istriku, maka aku akan ya itu golek meneh itu bener itu. Ya akhirnya memang begitu Pak. Itu. Jadi kita ini jadi manusia harus menyadari kan kata Rasulullah gunakan 5 perkara sebelum 5 perkara. Ayo eling-eling ya apa kabeh coba. Lapang sebelum sempit, kaya sebelum miskin, sehat sebelum sakit. Terus apa lagi Pak? Muda sebelum tua. Wes mau. Apa? Baru 4 ini tadi. Hidup sebelum mati, itu kan. Jadi gunakan 5 kesempatan ini. Kita ini hidup, ini kan kita hidup ya. Ini pertama hidup belum mati. Yang kedua tadi sehat, ya kan. Nah, kemudian kaya. Insya Allah kita ini kaya-kaya, itu. Kemudian tadi lapang, itu. Terus apa mau? Apa tadi? Jadi lupa tuh aku. Muda, wah masih muda semua. Itu, nanti pajaknya masih muda pajaknya. Insya Allah itu minimal pajak itu jiwanya muda. Karepe itu muda Pak Jat, karepe muda itu ya. Perkara terus kemudian menjadi tua itu ya tadi. Kenapa kita harus mengingat itu?
karena pada dasarnya di antara semua 5 perkara sebelum 5 perkara tadi, ketika kita bisa bersyukur, nah itulah yang disebut sebagai abdan syakura, hamba yang bersyukur itu akan memiliki nikmat. Nah, nikmatnya itu ya dia selalu merasa nikmat terus. Itu ketika Allah mengatakan wa itta'adana rabbukum la in syakartum la azidannakum, dan ketika Allah mengumumkan jika engkau bersyukur maka aku akan tambah nikmat kepadamu. Wala in kafartum inna adzabi lasyadid, tapi jika engkau tidak bersyukur maka siksaku sangat berat. Nah itu tadi, siksa yang berat itu apa? Di dunia itu juga pasti disiksa oleh Allah. Kita ini dapat orang-orang yang nggak bersyukur itu, siksa pertama adalah ketidaktenangan. Itu rumus pertama. Kalau hidup kita kok hati tidak tenang, berarti itulah siksa pertama di dunia. Sesederhana itu. Kok aku rak tenang ya? Apa masalahnya? Padahal kayaknya kaya, kayaknya sehat, tapi tetap tidak tenang. Berarti ada yang salah. Nah, itu aja sudah rumusnya. Itu siksa di dunia, ketidaktenangan. Kalau nanti di akhirat, ya tentu neraka. Ya mudah-mudahan Allah SWT melindungi kita ya dari semua siksa dunia maupun siksa akhirat. Mari kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.